Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di mata kuliah pemulihan tanaman. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang seleksi berdasarkan uji keturunan, yang meliputi seleksi berulang berdasarkan daya gabung umum, seleksi berulang berdasarkan daya gabung khusus, seleksi berulang berbalasan atau timbal balik, dan keturunan polikros. Sebelumnya kita sudah membahas tentang klasifikasi skema seleksi untuk perbaikan pada tanaman menyerbuk silang. Ya. Nah, ini berdasarkan pada skemanya, ada yang berdasarkan seleksi itu berdasarkan fenotipe individu, dan juga ada yang berdasarkan uji keturunan atau uji progeni. Nah, yang sekarang kita bahas adalah ini. Ya. Jadi untuk inti dari uji keturunan atau uji progeni ini adalah memilih keturunan yang terbaik, yang berdaya hasil tinggi, yang unggul, ya, itu untuk memilih tetua-tetuanya. Jadi tetua-tetua yang unggul itu dipilih berdasarkan kepada penampilan keturunannya. Nah, jadi kita akan mengetahui, ya, atau kita akan memilih tetua-tetua mana yang nantinya akan bisa direkombinasi ulang. Nah, dengan uji keturunan ini kita bisa membuat varietas-varietas dengan merekombinasi ulang tetua-tetuanya, ya, dan kita sudah memastikan tetua mana yang unggul tersebut. Kalau yang ini uji daya gabung khusus, itu tetua-tetuanya, tetua jantan dan tetua betinanya pasti ada, bisa diidentifikasi. Namun untuk yang keturunan polikros, nah untuk yang polikros kita hanya mengidentifikasi tetua betinanya saja. Sedangkan asal polen kita tidak mengetahuinya. Ya, jadi acak. Nah, untuk bagian seleksi berdasarkan uji keturunan ini, kita sudah tahu bahwa seleksi satu tongkol satu baris atau ear to row menunjukkan kecermatan seleksi dapat ditingkatkan menggunakan uji keturunan, terutama sifat yang heritabilitasnya rendah. Namun ingat bahwa seleksi satu tongkol satu baris ini dia uji keturunannya berdasarkan open pollinated, ya. Artinya keturunan yang terbaik yang dipilih dan ini dilanjutkan. Ya, kalau itu ear to row. Jadi turunan-turunannya itu turunan yang terbaik itu dilanjutkan untuk dilakukan seleksi dengan melibatkan ya memang sebagian dari tetua-tetua sisa yang terbaik tersebut. Nah, uji keturunan merupakan cara mengevaluasi nilai pemulihan atau breeding value dari individu tanaman yang dipilih sebagai tetua. Nah, breeding value sendiri merupakan penyimpangan keturunan yang dihasilkan oleh progenitor tertentu atau sumber polen dari rata-rata populasi referensi. Nilai pemuliaan tergantung pada penampilan rata-rata populasi referensi, serta pada nilai alel yang dapat ditransfer setiap progenitor ke keturunannya. Jadi ini adalah peran progenitor untuk serbuk sari, ya, penyedia serbuk sari jantan, yaitu dikawinkan, nah kemudian keturunannya dilihat. Nah, penyimpangan dari keturunan ini bagaimana? Artinya di luar rata-rata pada populasi yang bersangkutan. Uji keturunan mengakibatkan bagan pemuliaan lebih rumit dan memerlukan waktu dan fasilitas lebih banyak, namun memungkinkan peneliti secara lebih aktif mendapatkan tanaman yang superior secara genetik dan fenotip. Ya. Ini apa maksudnya? Jadi tadi sudah saya sebutkan bahwa pada uji keturunan itu kita menilai keturunan-keturunan dari hasil persilangan. Ya, keturunan-keturunan dari hasil persilangan. Nah, kalau seandainya keturunan ini baik, maka tetua-tetua ini adalah mempunyai potensi genetik yang potensial. Ya. Apakah salah satunya ataukah keduanya? Jadi kalau misalnya ini baik, ini adalah tetuanya juga baik.
Nah, pada uji keturunan ini tetuanya nanti yang dikelola. Ada yang bersama-sama dengan keturunannya, ada yang memang tetuanya saja. Nah, namun demikian dinyatakan memerlukan waktu dan fasilitas lebih banyak. Betul, ya. Karena melibatkan persilangan-persilangan yang yang pasti, identifikasi keturunannya diidentifikasi, ya. Kemudian pada proses persilangannya juga harus pasti, kemudian tetua yang dikelola juga banyak. Dan ini akan tergantung juga pada metode yang dipergunakan. Dasar genetik uji keturunan adalah pengujian keturunan merupakan suatu cara menentukan sifat genetik yang dipilih melalui penampilan keturunannya. Tadi sudah berulang-ulang disampaikan. Kegunaan pengujian keturunan dalam bagan seleksi ini adalah yang pertama, diutamakan seleksi dengan dasar genotip pada fenotipnya. Nah, ini artinya begini, kita seleksi. Seleksi itu adalah penampilan luarnya, fenotipnya. Kalau misalnya tanamannya bagus, oh ini tanamannya bagus. Kita berprasangka, kita menduga bahwa dia mempunyai bahan genetik yang baik. Nah, fenotip, kemudian bagaimana genotipenya, nah itu nanti akan diuji. Ya, nah diutamakan seleksi dengan dasar genotip pada fenotip. Ya, jadi kita memilih yang terbaik sehingga nanti memunculkan penampilan yang terbaik. Jadi apakah fenotip dulu atau genotip dulu? Ya tentu saja fenotip, tapi nanti kemudian dinilai genotipnya diutamakan. Ya, semuanya juga berbasis genotip, namun nanti dimunculkannya berdasarkan pendekatan tertentu adalah kita memilih genotipenya. Kalau genotipenya baik, fenotipnya juga baik. Jadi bukan genotipenya agak rendah tapi fenotipnya baik. Ya. Bisa jadi genotipenya itu biasa-biasa atau rendah, tapi karena pengaruh lingkungannya tinggi, dia fenotipnya baik. Nah, bukan itu yang diharapkan. Dan yang kedua adalah memungkinkan pemisahan efek-efek dari interaksi genotip lingkungan dalam penilaian genotip dengan cara pengulangan keturunan dalam lokasi dan musim. Nah, keturunan-keturunan dari hasil persilangan, ini kan tetuanya pasti. Tetuanya pasti, keturunannya kemudian ditanam pada lokasi yang berbeda atau musim yang berbeda atau pada lokasi dan musim yang berbeda. Sehingga kita bisa mengeliminasi pengaruh-pengaruh musim, pengaruh-pengaruh lingkungan, lokasi, pengaruh interaksi musim dan lokasi. Ya, sehingga yang ada adalah di situ penilaian genotipenya saja. Jadi selaras dengan yang ini. Ya. Semuanya juga dinilai berdasarkan fenotipenya dahulu, kemudian dengan metode tertentu kita menduga potensi genotipenya. Nah, jika potensi genotipenya tinggi atau baik, maka itulah yang dipilih. Tentu saja dilinearkan potensi genotipnya baik, kemudian fenotipenya juga baik. Penilaian pada metode pengujian keturunan ini yang pertama itu bisa berdasarkan common tester progeny atau keturunan tester umum. Ya. Nah, apa yang disebut dengan common tester progeny ini? Tester atau progenitor, ya, sumber polen yang umum. Nanti itu diujikan pada berbagai macam galur. Itu umum. Jadi genotipe yang dijadikan sebagai tester ini diuji untuk digunakan untuk menguji beberapa galur. Nanti dievaluasi keturunannya. Yang kedua, persilangan sendiri keturunan-keturunan dalam generasi S1 atau S2. Nah, persilangan sendiri keturunan dalam generasi S1 S2 itu musim pertama kita selving, itu S0, kemudian S0 kita tanam, hasil S0 kita tanam itu menjadi generasi S1, ya. Kemudian kita selving, kemudian selanjutnya menjadi S2. Ya. Jadi S0, S1, kalau S1 itu sama dengan F2 pada tanaman menyerbuk sendiri. Kemudian polycross, progeny. Nah, jadi keturunannya dibiarkan saling
menyerbuk, ya, saling menyerbuk. Kemudian nanti diidentifikasi tanaman yang superior yang mana dari hasil saling menyerbuk tersebut. Kemudian keturunan-keturunan disilangkan secara terbuka, ya, dibiarkan, ya. Jadi kalau bedanya apa dengan polycross progeny? Kalau polycross itu banyak genotip, ya, banyak genotip yang saling silang, ya. Jadi tetua betinanya yang yang nantinya diseleksi dan keturunan-keturunannya. Nah, sedangkan untuk keturunan yang disilangkan secara terbuka, ini keturunannya sudah ada. Nah, keturunan-keturunannya yang disaling silangkan. Nah, di antara skema seleksi pada tanaman menyerbuk silang yang dilakukan berdasarkan uji keturunan, itu yang pertama adalah seleksi berurang terhadap daya gabung umum atau recurrent selection for general combining ability. Nah, secara singkat, seleksi berulang terhadap daya gabung umum atau recurrent selection for general combining ability ini adalah yang pertama, ini merupakan keturunan dari tanaman, ya. Jadi yang diuji itu keturunannya. Kemudian kontrol penuh terhadap penyerbukan, artinya penyerbukannya secara disengaja dipasang-pasangkan atau ditentukan polen ini harus jatuh di atas kepala putik genotip ini. Kemudian aksi gennya terutama adalah aditif, ya. Aditif ini adalah varian aksi gen atau peran gen yang nantinya dari satu keturunan ke keturunan yang lainnya terus diwariskan. Kemudian ada uji daya gabung. Ada uji daya gabung umum. Kemudian varietas yang dibentuk itu adalah varietas sintetik. Nanti kita ada materinya tentang apa itu varietas sintetik. Nah, ini adalah bagian dari seleksi berulang terhadap daya gabung umum. Nah, apa ini? Ini ada keterangan ini satu siklus, ya. Satu siklus. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah musim atau penanaman, ya, musim atau penanaman. Nah, di sini juga ada keterangan, ya, ini adalah A-P0. A-P0 ini populasi asal yang akan diperbaiki. Jadi kita mempunyai populasi asal di sini, ya. Kemudian di akhir ini ada A-P1 ini adalah varietas komersial sintetik, ya. Siklus kedua. Nah, di sini siklus pertama itu di sini, ya. Ini siklus pertama. Nah, di sini sebenarnya sudah bisa dilakukan pelepasan varietas. Namun kalau untuk yang komersial harus dilakukan pada musim kelima ini, ya. Nah, di sini ada B-P0. Populasi B-P0 adalah tester yang digunakan sebagai sumber tepung sari untuk mengevaluasi tetua, bukan tertua, ya. Tetua. Untuk mengevaluasi tetua yang mempunyai daya gabung umum. Nah, ini. Jadi ini, ya, pelaksanaannya bagaimana? Ini kita punya populasi, ya. Kita tanam populasi. Populasi ini bisa berdasarkan persilangan, bisa dari yang sudah ada dan lain-lain. Nah, kemudian dari populasi ini kita pilih individu-individu, ya, yang individu-individu yang yang mempunyai potensi yang unggul. Nah, kita pilih yang unggul, kemudian yang terpilih ini ditanam dalam barisan-barisan di sini. Satu barisan barusan. Nah, kemudian di sini kita juga menanam bersamaan itu dengan testernya, ya. Ini tester-testernya di sini. Banyak, ya. Nah, kemudian ini kan musim kedua ditanam, disilang-silangkan. Kemudian pada musim ketiga lakukan uji DGU. Di sini kita punya keturunan.
Nah, biji hasil persilangan kemudian diuji, ditanam di sini F1 F1-nya ya. Nah, kemudian dari uji DGU ini kita lihat mana tetua yang paling baik. Keturunan yang tertinggi. Ya, kita lihat, oh F1 ini tertinggi, katakanlah 10%-nya kita pilih di sini. Nah, 10% dari hasil persilangan ini kan yang dinilai F1-nya, hasil persilangannya. Kemudian kita menentukan, oh ternyata yang hasilnya tinggi ini berasal dari persilangan ini dengan ini. Ya. Atau dengan kata lain, ini kan testernya nanti tidak dilibatkan. Tetapi begini, ini tetua ini, F1 ini berasal dari, oh ini galur-galur yang terbaik di sini. Nah, kemudian kita pilih tetua-tetua ini, dan biji sisa dari yang superior ini yang berkaitan dengan L1 ini dari mana nih? Sisa bijinya kita kita gabungkan dengan yang 10% terbaik di sini ya. Nah, di sini jadi ini F1 yang terbaik itu ditanam lagi pada musim keempat, digabungkan dengan sisa biji dari galur-galur yang memberikan hasil terbaik di sini ya. Digabungkan di sini. Maka ini dicampur ya, dicampur antara F1 yang terbaik dengan tetua-tetua ini kita sebut sebagai sintetik nol atau komposit ya, atau artinya gini, ini bisa ditanam dengan sintetik ya. Sintetik itu campuran dari tadi ya, jadi tetua-tetua ini, atau komposit. Komposit itu dengan proporsi yang sama. Jadi kalau seandainya kita menanam ini galur-galur ini, misalnya ada 10%-nya itu ya, masing-masing ditanam 5 kilo, maka semuanya, atau 1 kilo lah ya, 1 kilo, maka semuanya ditanam 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo, termasuk yang sisa sini 1 kilo. Itu kalau komposit. Atau di blok persilangan dibuat di alil. Kalau ininya sedikit, maka kita buat di alil untuk blok persilangannya ya. Nah, ini F1-nya ya, F1-nya bisa dikomersilkan. Atau ditanam lagi di blok perkawinan acak, dari yang sini kemudian dilakukan perkawinan acak. Nah, ini sintetik 2. Nah, sintetik 2 inilah syarat untuk dilakukan. Jadi bijinya nanti bisa diedarkan. Jadi dari sini dipanen, kemudian ditanam, ya ditanam kan menghasilkan biji. Nah, bijinya inilah kemudian nanti yang dikemas untuk diedarkan. Ya. Itu adalah siklusnya di sini ya, sampai sini satu siklus. Nanti bisa, kalau misalnya kita masih belum puas dengan sifat-sifat yang ada pada tanaman ini, maka masuk ke siklus kedua. Nah, ini adalah uji keturunan berbentuk famili-famili saudara tiri. Jadi pada uji keturunan berdasarkan daya gabung umum itu merupakan uji keturunan famili-famili saudara tiri. Ya. Mengapa? Karena testernya sama untuk barisan-barisan yang berbeda. Yang barisan yang mana? L tadi ya, kodenya L ya. Posisi yang di mana nih? Nah, ini nih. Jadi kan populasi. Nah, ini kemudian dari populasi kita ambil tanaman-tanaman individu-individu yang bagus. Nah, ini L ini. Nah, turunan ini kemudian diuji dengan ini ya. Ya. Diuji dengan yang tester. Nah, keturunannya itu merupakan saudara-saudara tiri. Nah, tahap pertama keterangannya adalah seleksi berulang terhadap daya gabung umum, dimulai dengan penyerbukan sendiri tanaman dari populasi asal. Jadi begini, populasi asal itu kita pilih tanaman-tanamannya, gimana yang bagus. Nah, tanaman-tanaman yang bagus itu kemudian kita serbuk sendiri, di shelving. Nah, kemudian hasil shelving di musim ini, kemudian ditanam pada musim kedua, ditanam dalam barisan-barisan. Nah, galur-galurnya disebut dengan galur S1. Disebut nah kemudian ini bukan tester ya, ini galur ya.
Ya, jadi di sini galur-galur S1 ditanam ya, dengan lambang L12 ya. Coba kembali lagi ke gambar yang sebelumnya. Nah, ini ya. Kemudian diserbuk dengan tester di kodenya B P0, ditulisnya P1, P2 dan Pn dengan penyerbukan oleh angin. Nah, sisa dari S1 disimpan ya. Jadi galur S1 itu kita bagi dua. Dari mana yang ini? Kita kan melakukan penyerbukan sendiri terhadap tanaman-tanaman yang terpilih, ya, diserbuk. Nah, kemudian kita panen bijinya. Nah, panennya itu bijinya itu dibagi dua. Yang sebagian ditanam, sebagian sisanya disimpan semuanya, ya, yang S1 semuanya. Untuk apa? Nanti kan kita memilih S1 nih. Nah, ini setelah diserbuki, ya. Setelah diserbuki, biji hasil penyerbukan ini ditanam. Ini disebut keturunan. Dan kita uji keturunan hasil persilangan ini. Dievaluasi melalui uji daya hasil. Nanti ada analisis daya gabung umum. Dari pengujian ini kita bisa mengidentifikasi S1 yang superior. Oh, ternyata ini turunannya baik. Oh, dia turunannya dari S1 ini, nomor S1 sekian. Katakanlah kita punya 50 S1, berarti identifikasi nomor 1 sampai 50 itu mana yang terbaik. Ya. Nah, katakanlah misalnya dapat 10 yang terbaik di situ. Maka tadi sisa biji-biji sisa yang S1 itu kemudian disiapkan. Nah, disiapkan untuk apa? S1 yang teridentifikasi superior, katakanlah 10% superior, ditanam pada tahap keempat bersama-sama dengan sisa biji galur S1 yang terpilih tadi. Katakanlah kalau misalnya dari sini ya kita punya ada 50 yang di shelving. Hanya 10, nah hanya 10 ini yang kemudian kita masukkan di blok sini bersama-sama dengan yang 10 terbaik tadi, ya. Nah, penanamannya ini dibiarkan bersaling silang atau dengan persilangan dialil. Kalau sedikit, maka lakukan dialil itu memungkinkan. Tetapi kalau banyak, dibiarkan saja ya di blok intercross tertutup, tapi tidak boleh ada polen lain dari populasi yang lain. Nah, hasil biji yang kita panen ini kita sebut sebagai varietas sintetik 1 ya. Nah, kemudian kalau seandainya kita tanam biji sintetik 1, maka akan dihasilkan sintetik 2. Ya. Nah, untuk pelepasan varietas peredaran, ini mutlak tahap kelima harus dilakukan. Ya. Jadi ini ditanam, ya, yang sintetik 1 ditanam, tanamkan, nanti kita panen. Nah, panen biji. Nah, panen biji inilah generasi sintetik 2. Ya. Jadi itu adalah bagaimana skema uji keturunan berdasarkan uji daya gabung umum dan pembentukan sintetik. Tadi kita sudah mendapatkan bahwa ini memerlukan siklus sampai 5. Ya. Nah, kita bisa perpendek. Caranya bagaimana? Tahap 1 dan tahap 2 dapat digabungkan menjadi satu generasi apabila individu-individu tanaman pada populasi A P0 disilangkan sendiri dan pada waktu yang sama disilangkan dengan tanaman tester dari populasi B P0. Ya. Ini bagaimana caranya? Nah, bisa jadi ini nanti testernya bisa sebagai betina. Ya. Tester sebagai betina karena apa? Pada tanaman yang individu tadi ya yang ditanam, kita memilih, oh ini tanaman-tanaman baik. Itu kan kita lakukan shelving. Nah, polennya dipakai untuk melakukan penyerbukan pada tester di sini. Ya. Jadi nanti keturunannya ya sama sebagai saudara tiri. Nah, kemudian tahap 5 yaitu persilangan dari acak sintetik 1 dapat
hilangkan. Dapat dihilangkan. Jadi tahap 5 dari persilangan acak. Nah, kemudian siklus kedua dimulai dengan penyerbukan sendiri individu tanaman S1 sambil disilangkan dengan populasi tester. Ya. Dan populasi yang akan dilepas dan diedar sebagai varietas sintetik, maka harus melakukan tahap 5. Itu ya. Jadi ini tahap 5 dapat dihilangkan ya. Jadi siklus dengan kedua dimulai dengan penyerbukan sendiri individu tanaman S1 sambil disilangkan dengan populasi tester. Nah, jadi ini tahapan ini kemudian di shortcut ke sini ya. Namun hasilnya ini tetap melalui tahap 5, tapi tahap 5 itu kita sebut karena dipendekkan ya, berarti di sini ya. Di sini akan maju ke sini. Jadi hanya 3 siklus nanti yang terlibat ya. Kalau itu dilakukan pemendekan. Nah, ya jadi ini ya. Siklus kedua dimulai penyerbukan sendiri individu tanaman S1. Oke ya. Bisa dipahami ya untuk pemendekan siklus. Nanti dibayangkan sambil melihat bagan ini ya. Nah, kemudian syarat tester dalam seleksi berulang berdasarkan daya gabung umum apa? Tester harus populasi yang sangat heterogenus, heterozigot. Artinya heterogenus ini sangat bervariasi penampilannya dan heterozigot. Heterozigot itu ya A besar A besar, A besar A kecil ya. Pada hampir semua lokus. Mungkin dalam populasi itu ada yang homozigot. Nah, namun di sini yang dipentingkan adalah heterogenus adalah heterozigot. Dasar pengujiannya adalah sumbangan gamet tester pada setiap keturunan yang diuji adalah sama. Sehingga setiap perbedaan di antara keturunan merupakan perbedaan genetik gamet-gamet terhadap hasil uji silang melalui individu-individu galur S1. Seperti itu ya. Jadi tester populasinya untuk daya gabung umum ini harus heterogenus, heterozigot. Nah, populasi yang dapat digunakan sebagai tester uji daya gabung umum dalam bagan keturunan common tester ini adalah yang pertama adalah varietas bersari bebas yang tidak berkerabat. Nah, kalau seandainya testernya bersari bebas tidak berkerabat, ini disebut dengan top cross, ya, persilangan galur dengan varietas. Atau varietas yang bersari bebas yang sama dengan varietas asal galur-galur S1. Tadi kan ada populasi ya, kita ambil di selfing S1. Nah, populasi yang kita ambil dari populasi yang kita ambil S1-nya inilah yang digunakan sebagai tester. Atau populasi yang diseleksi untuk sifat-sifat hasil yang rendah dan merupakan suatu varietas bersari bebas yang merupakan varietas asal galur S1. Ini juga sama ya. Sifat-sifat hasil lebih rendah. Mengapa? Supaya kita tahu bahwa keturunan berdaya hasil tinggi itu adalah dari S1 atau dari hasil selfing atau dari genotip-genotip yang terpilih. Kalau testernya berdaya hasil tinggi, kemudian keturunannya tinggi hasilnya, kita tidak tahu apakah tingginya itu berdasarkan dari tester ataukah dari galur-galur. Nah, makanya galur-galur S1 ya, itu yang kita pilih diuji menggunakan tester yang daya hasilnya rendah, yang berasal dari populasi asal dia, asal S1. Atau bisa juga hibrida silang ganda atau double cross. Ini varietas ya, varietas silang ganda ini sangat heterogenus, heterozigot. Apapun hasil ya. Jadi ini bisa digunakan sebagai tester. Nah, yang kedua, dalam skema seleksi berdasarkan uji keturunan pada tanaman menyerbuk silang ini adalah seleksi berulang terhadap daya gabung khusus, recurrent selection for specific combining ability. Intinya, seleksi berulang terhadap daya gabung khusus ini adalah merupakan uji dari tanaman. Ya.
pengujian per tanaman. Kemudian kontrol penuh terhadap persilangan, jadi serbuk sarinya ditentukan dari tanaman mana untuk menyerbuki tanaman yang mana. Peran gen dominan dan aditif. Ya, ada dua, dominan dan aditif. Dominannya terekspresi pada F1, kemudian yang aditifnya itu diteruskan dari generasi ke generasi. Ya. Kemudian uji daya gabung khusus di sini. Ya. Nah, mengapa ini peran gen dominan dan aditif disatukan? Nah, karena nanti kita lihat penilaiannya di mana. Ya. Nah, ini uji daya gabung khusus, kemudian varietas hibrida tunggal yang dihasilkan atau varietas hibrida ganda. Hibrida tunggal single cross, hibrida ganda double cross. Daya gabung khusus ditentukan dari penampilan keturunan tetua-tetua yang sumber gamet jantannya diketahui. Nah, daya gabung khusus ini merupakan uji ya daya gabung berdasarkan pasangan ideal atau pasangan serasi. Jadi kalau misalnya ini A, ini B, ini ada ini A, B, C. A dengan B ideal, belum tentu A dengan C ideal. Ya, nanti kita bahas. Kemudian tanaman betina atau yang diuji disilakan dengan galur inbreed sebagai polen, sumber polen. Galur inbreed sebagai sumber polennya. Uji keturunan berbentuk famili-famili saudara kandung. Nah, ini ya, kalau DGK ini uji keturunannya berbentuk famili-famili saudara kandung. Kemudian tester yang dipergunakan dalam bagan common tester secara genetik adalah homogenus homozigot. Ya, daya gabung khusus itu tester. Testernya adalah homogenus homozigot. Nah, populasi yang dapat digunakan sebagai tester uji DGK atau daya gabung khusus dalam bagan keturunan common tester ini, yang pertama adalah galur murni inbreed yang baik. Ya, galur murni atau inbreed yang baik. Mengapa galur murni atau inbreed? Dia homogenus, seragam, dan homozigot. Ya. Kemudian yang kedua adalah persilangan tunggal atau single cross dari dua galur murni. Single cross dia homogenus. Ya, homogenus. Tetapi dia heterozigot. Loh, tadi kan syaratnya harus homogenus, bukan heterozigot. Apa namanya? F1 itu heterozigot, bukan homogenus sebagai syarat. Nah, ini dari dua galur murni. Kita dapatnya dari dua galur murni ini, ya. Jadi persilangan tunggal single cross dia homogenus heterozigot namun berasal dari dua galur murni. Artinya dia homozigot. Ya, jadi seperti itu. Adanya perbedaan daya gabung khusus di antara galur-galur S1 dengan tester, maka akan berguna dalam memberikan hasil yang maksimum pada hibrida. Ya, yaitu populasi hasil tester ya. Yang dihasilkan dari tester dengan populasi. Ya. Jadi adanya perbedaan DGK di antara galur-galur S1 dengan tester maka akan berguna dalam memberikan hasil yang maksimum. Jadi testernya harus sifatnya yang berbeda. Sehingga apa? Nanti pada F1 itu akan ketahuan, oh ternyata ini potensinya memang betul dari S1, bukan dari testernya. Seperti itu. Nah, bagannya bagaimana? Bagan DGK daya gabung khusus ini. Nah, bagan dari seleksi berulang terhadap daya gabung khusus ini sama dengan yang seleksi berulang pada daya gabung umum. Hanya saja testernya tadi yang berbeda, ya. Testernya coba dibaca lagi, tester untuk DGU itu apa dan tester untuk DGK itu kalau tidak inbreed yaitu hibrida single cross dari persilangan dua galur murni. Yaitu adalah bagannya sama dengan yang DGK, hanya saja diubah testernya. Nah, kemudian yang selanjutnya dari skema untuk seleksi pada tanaman menyerbuk silang berbasis
seleksi uji keturunan, yaitu seleksi berulang berbalasan atau seleksi berulang timbal balik atau reciprocal recurrent selection. Nah, intinya dari seleksi berulang berbalasan ini adalah keturunan dari tanaman. Kemudian yang kedua, kontrol dari tanaman. Artinya ditentukan, penentuan tanamannya ditentukan. Kemudian aksi gen yang ada di dalam populasi yang dinilai adalah overdominan, dominan, dan aditif. Overdominan ini dan dominan ini sebagai dasar nanti heterosis, ya, figur hibrida. Nah, kemudian aditif itu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian di sini yang diuji dari seleksi berulang berbalasan ini adalah uji daya gabung umum dan juga sekaligus uji daya gabung khusus. Nah, kemudian ini perbaikan hibrida atau populasi persilangan. Oke, kita lihat dasarnya apa? Dasarnya adalah adanya ketidakpastian dalam tipe aksi gen seperti heterosis, ya. Jadi heterosis mendorong dibuat prosedur yang secara terus-menerus menyeleksi daya gabung umum dan daya gabung khusus. Maka disebut dengan reciprocal recurrent selection. Ini singkatannya RSS. RSS ini sangat banyak ditulis di artikel-artikel, ya. Atau seleksi berulang berbalasan atau seleksi berulang timbal balik. Jadi adanya ketidakpastian, ya, tipe aksi gen, maka dibuatlah metode yang nantinya bisa menganalisa apakah ini ada dominan, overdominan, ataukah aditif. Nah, prosedur seleksinya merupakan seleksi saudara tiri. Ini seleksi hasil uji silang dengan tester yang dasar genetiknya luas. Nah, metode seleksi ini menggunakan populasi yang heterogenus, heterozigot, dan melibatkan dua populasi di mana keduanya merupakan populasi yang diseleksi dan juga sekaligus sebagai tester bagi populasi lain. Jadi, misalnya ada dua populasi A dan B. Populasi A ini digunakan sebagai sumber yang akan diseleksi. Namun dia juga sebagai tester bagi B. Demikian pula yang B. B ini dia akan diseleksi. Namun dia juga sekaligus sebagai tester bagi populasi A. Nah, ini, ya. Nah, bagan seleksi berulang timbal balik ini seperti ini. Jadi ini ada betina, ada jantan. Betinanya ini parisan P, ya. Kemudian yang ini jantannya adalah populasi yang akan diperbaiki. Nah, di sini populasi yang akan diperbaiki ini kita pilih tanaman-tanamannya, ya. Kita pilih tanaman-tanamannya, kemudian diserbuki dengan yang populasi dari A ini, testernya A, ya. Nah, ini populasi ini sebagai jantan, yang A sebagai betina ditanam dalam barisan-barisan. Ya. Nah, kemudian keturunannya dilihat. Ini yang superior. Ya. Yang superior ditanam lagi di sini untuk menghasilkan sintetik 1. Pada saat yang bersamaan kita juga tanam ini. Ya. Populasi kedua BP0 dan ini testernya. Dan ini juga sama. 10% terbaik atau 5% itu kemudian kita kita pilih untuk ditanam di blok sintetik 0 untuk menghasilkan sintetik 1. Ya. Nah, dari sintetik 1 ini kita nanti bisa melanjutkan akan mendapatkan populasi siklus kedua, ya, di sini. Nah, pola berulangnya begini. Ini adalah
A P0, ini B P0. Dia akan menjadi sebagai tester bagi yang A ya, akan sebagai tester bagi yang B, dan sebaliknya B akan menjadi tester bagi yang A. Ini pada tanaman yang menyerbuk silang. Contohnya pada jagung yang mudah seperti ini. Ini polanya seperti ini. Jadi nanti keduanya akan selalu dinilai, ya. Keduanya akan selalu dinilai. Pada seleksi berulang timbal balik ini, mulanya kedua tester berperan sebagai tester untuk uji DGU. Tetapi pada proses seleksi selanjutnya, terjadi perubahan dalam kedua populasi sedikit demi sedikit menuju kombinasi khusus yang dapat menghasilkan suatu produksi yang maksimum. Jadi umum dulu, ya. Baru kemudian kita pilih, oh ini bagus penampilannya, akhirnya mengarah ke yang DGK. Seleksi yang berlangsung, tekanan bergeser sedikit demi sedikit dari DGU menjadi DGK. Ya. Jadi kita pilih dulu yang penampilannya yang bagus-bagus dulu, kemudian kita nilai perlahan-lahan, ya. Kemudian nanti kita saling pasangkan di antara tadi kedua populasi tadi. Hasil akhir dari bagian seleksi ini adalah dua populasi yang saling menyilang untuk memberikan penampilan hibrida yang maksimum. Nah, ini ya. Jadi ini populasi-populasi ini nanti disaling silangkan. Jadi, untuk seleksi berulang timbal balik ini kita tidak menghasilkan langsung suatu varietas, namun kita menyediakan varietas yang nantinya diimprove biasanya kalau untuk dijadikan sebagai bahan hibrida. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini ya pernyataan yang di akhir. Nah, secara teoritis, bagan seleksi berulang timbal balik lebih superior dibanding dengan bagan lainnya dalam seleksi, ya. Untuk penampilan hibrida, tipe oksigen maupun yang non aditif. Namun secara praktis bagan seleksi berulang ini, ya, berulang timbal balik ini sangat rumit karena mudah kehilangan informasi, kemudian juga penilaian diferensial seleksi, dan memerlukan teknik yang tinggi dalam menentukan intensitas seleksi. Ya, ini yang kekurangannya di sini. Tapi bukan kekurangan bahwa ini menjadi ditinggalkan, tidak. Tetapi dilihat dulu bagaimana keunggulannya. Ya. Nah, kemudian keturunan polikros. Keturunan polikros dihasilkan melalui persilangan alami di antara satu seri galur-galur atau antar suatu seri klon-klon dalam tanaman yang terisolasi. Ya. Biji-biji dipanen dari galur-galur yang sama atau klon-klon betina yang sama untuk uji keturunan polikros. Uji keturunan berbentuk saudara tiri. Metode ini diharapkan pada spesies-spesies yang tidak dapat dikontrol persilangannya, misalnya rumput pakan ternak, atau kalau misalnya tanaman budidaya itu bisa pada ubi jalar, kemudian pada singkong, ya, atau pada rumput-rumput yang lainnya, ya, alfalfa dan lain-lain, ya. Jadi hanya diketahui tetua betina saja kalau keturunan polikros. Jadi di penanamannya juga ya sebagai plot persilangan diatur sedemikian rupa, ya, dijajar misalnya dalam bentuk penanaman pengaturannya dalam bentuk RAK. Ya, diulang sejajar kemudian diulang pada blok-blok yang lain atau menggunakan alfa latis. Itu penanamannya untuk teknis di lapangan. Oke, saya kira untuk materi tentang uji keturunan selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.